Coba lihat, ini gambar apa? Ya, betul, ini gambar keluarga yang sedang bergotong royong membersihkan rumah. Kok anaknya disuruh bantu-bantu, padahal orang tuanya kan bisa mengerjakan sendiri. Biar jelas, kalian ikuti ya materi ini sampai selesai. Family atau keluarga adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah. Contohnya orang tua dengan anak, adik, dan kakak. Lalu ada ikatan kelahiran, contohnya sama ya, ibu dan anak, adik dan kakak. Lalu hubungan khusus pernikahan, contohnya suami, istri, orang tua dengan menantu. Contoh lainnya melakukan pengangkatan anak atau mengadopsi anak. Kita lanjut ya, keluarga itu terbagi menjadi dua. Keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak. Ada juga keluarga besar, terdiri dari nenek, kakek, paman, bibi, cucu, dan lain-lain. Lalu apa sih fungsinya keluarga? Contoh kasus, walaupun saya memiliki orang tua, saya merasa terlantar. Walaupun saya memiliki suami, saya merasa tidak dilindungi. Jawabannya karena tidak maksimal melaksanakan fungsi keluarga. Apa saja sih fungsi keluarga? Sini merapat yuk yang belum tahu. Dan yang sudah tahu harus istiqomah menjalankan fungsi keluarga ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi agama, yaitu membentuk, membimbing anggota keluarga untuk menjadi individu yang taat beragama. Seperti apa taat itu? Taat itu adalah patuh dan tunduk pada perintah. Perintah apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh menjalankan perintah ya untuk umat agama Islam. Puasa, zakat, sholat, jauhi larangan misalkan tidak melakukan pencurian, tidak berbohong, tidak bergosip. Dan hubungan baik itu bukan hanya hablum minallah, berhubungan baik dengan Allah, tetapi juga kita harus berhubungan baik juga dengan manusia, yaitu hablum minannas. Pertanyaannya, siapa yang harus menjalankan fungsi keluarga? Ya semua keluarga harus menjalankan, semua orang memiliki tugas masing-masing. Contoh, suami membimbing istri, enggak istri membimbing suami? Ada. Atau orang tua membimbing anak, atau anak membimbing orang tua dalam hal kebaikan gitu, dalam hal agama. Orang tua mengajarkan anaknya sholat, itu walaupun masih kecil gitu ya, belum balik, tapi mengajarkan anaknya sholat. Atau misalkan masih SD gitu, mengajarkan anaknya sholat. Untuk apa itu? Yang pertama karena kewajiban dan harus dilaksanakan. Yang kedua, supaya terbiasa, supaya tidak berat melaksanakan kewajiban. Anak diajarkan untuk cinta sesama makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Supaya apa? Supaya tidak berbuat keburukan. Kalau ada anak membuli teman, itu artinya anak tersebut kurang memiliki rasa simpati, memiliki rasa kasihan terhadap temannya. Oh, berarti mungkin di keluarganya tidak maksimal dalam melaksanakan fungsi agama. Karena apa? Bukan hanya habluminallah, tapi juga harus habluminannas. Kalau sudah begini bagaimana? Ya, kalau di sekolah itu tugas Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru itu adalah orang tua di sekolah. Di rumah juga orang tua wajib membimbing anaknya. Lagi waktu di sekolah hanya sebentar, anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Yang kedua, fungsi cinta kasih. Keluarga adalah tempat menyalurkan cinta dan kasih sayang. Kali lagi saya tanyakan, siapa yang harus menjalankan fungsi cinta dan kasih sayang? Ya, semua anggota keluarga. Jadi, kalau cinta sendiri, sayang sendiri, berjuang sendiri, berarti itu namanya bertepuk sebelah tangan. Pasti sangat menyakitkan, nantinya akan timbul permasalahan. Istri cinta sendiri sama suami pasti capek. Suami cinta sendiri sama istri pasti juga capek. Orang tua cinta sendiri sama anak, pasti anaknya jadi gimana? Anak cinta sendiri pada orang tua juga pasti gimana hasilnya? Kan ada tekanan batin. Jadi tidak hanya menyayangi dan mencintai, tetapi juga harus mendapatkan timbal balik, yaitu dicintai dan juga disayangi. Tidak hanya memperjuangkan, tapi juga diperjuangkan. Kalau semuanya menjalankan fungsi cinta kasih,
maka akan terbentuk keharmonisan dalam keluarga. Ramah gampang ya, tapi yang susah mah melaksanakan. Nah, cinta kasih terhadap keluarga itu harus dibuktikan ya, bukan hanya omong kosong, tetapi harus ada bentuk fisiknya. Contohnya, suami membantu istri yang kelelahan mengurus anak. Contoh lain, istri memanjakan suami yang baru pulang kerja. Orang tua yang mendengarkan keluh kesah cerita anak, atau anak memberi sebagian gajinya kepada orang tua. Nah, ini termasuk fungsi cinta kasih, juga termasuk fungsi ekonomi. Untuk video ini saya cuma membahas 2 fungsi aja dulu ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. See you next video.